Assalamualaikum. Inilah saat-saat terakhir rumah yang segera akan saya bongkar, yang mana rumah ini hampir 14 tahun menemani, tempat berteduh, tempat kerja, tempat membesarkan anak-anak. Ini adalah halaman teras atau ruang depan. Ya. Ini akan segera tinggal kenangan. Ya. Kita bisa lihat. Kemudian ini adalah ruang tamu. Ya, ruang tamu, di mana ruang tamu ini ada lemari herba. Kemudian apabila ada pasien yang membawa saudaranya, beliau duduk di sekitar sini. Dan apabila ada tamu pasien dengan tamu umumnya, kita sangat kerepotan. Masa tamu pasien dengan tamu umum jadi satu. Terus pernah kejadian juga guru anak-anak mau ngelesi, dan ada tamu saya, tamu pasien, ada teman. Wah, luar biasa nikmatnya. Ya, ini dia. Dan inilah ruang praktek, ruang kerja saya selama ini. Nah, ruang kerja yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk kebutuhan harian, sekolah, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah di sini saya hampir sekitar dari 2007 kalau tidak salah, berapa tahun berarti itu? Sekitar 14 tahun, hampir 15. Nah, di sini. Ya, sementara ini adalah ruang tidur. Di sini ruang tidur kami berdua, anak-anak. Kemudian ya, karena memang tempat tidurnya hanya satu, sehingga kadang-kadang kami berlima, bertiga, berempat. Sementara anak yang pertama Amar di pondok, jadi kita seringnya bertiga. Sama Ahdan kadang, sama Alia. Ini sebentar lagi juga tinggal kenangan. Baik, kita ke ruang tengah, dan ini adalah ruang tengah yang multifungsi karena ada tempat TV, kadang buat sholat di sini, yang dulunya juga dapur. Kemudian, nah, ini juga untuk tidur. Tempat tidur ini jadi, makanya kenapa ruang ini jadi multifungsi, untuk ngumpul keluarga, untuk tidur, nonton TV, kadang makan, kadang sholat. Nah, kalau ada keponakan tidurnya di sini. Nah, kalau saudara-saudara bilang bangunan ini masih cukup bagus, cuma karena satu dan lain hal sehingga terpaksa harus kami bongkar. Dan ini tempat tidurnya Alia ini. Tempat tidurnya Alia paling disukai, paling favorit. Padahal tempat tidur ini kalau saya bilang tidak nyaman, tapi Alia sangat suka
tempat tidur di sini. Dan ini juga tempat nyuci, alat-alat bekam, tempat kadang-kadang juga cuci tangan, cuci muka, apa sajalah. Dan ini adalah kamar mandi. Kalau sampai ruangan sini banyak cerita, dimana ketika ada tamu keluarga, ada tamu pasien yang sama-sama buang hajat di sini harus bergantian. Karena terakhir orang Bumiayu sudah kebelet pipis, sementara Alia lagi mandi sambil bermain. Samping nggak tahannya, dia terus pipis di luaran dan terapinya gagal. Cerita itu ya, makanya ini sangat memotivasi saya untuk segera memperbaiki kamar mandi. Ceritanya luar biasa, banyak kenangan. Sementara ini adalah ruang dapur. Nah, itu dia. Sudah diberesi sama Mbak Warni. Tadinya ini penuh dengan barang-barang. Sudah diberesi, ada banyak barang-barang. Ya, itu Mbak Warni lagi beresi. Dan ini juga ruangan yang multifungsi juga, untuk makan, ngumpul, nyetrika, kemudian ada juga untuk masak. Ya, atapnya kita lihat cukup sederhana, dan dindingnya dikiranya tembok, ternyata kalsibot. Kalau orang baru datang dikiranya tembok, tapi ternyata kalsibot yang luar dan dalam gitu. Tadinya untuk sementara, tapi subhanallah jadi sementara. Dan ini juga akan segera dibongkar dan tinggal kenangan. Dan kulkas ini saya dapatkan di 8 tahun yang lalu ketika menangani pasien di Banyumas. Hasilnya ini, kalau tidak salah belinya 1.800.000-an tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, ini. Dan ini samping kanan rumah yang untuk jemur. Dan ini halaman depan atau teras. Ya. Ya, seperti inilah yang sebentar lagi akan segera dibongkar semua. Nah, sengaja saya video untuk kenang-kenangan apabila nanti sudah dibongkar, untuk kenangan-kenangan saja. Demikian saudara-saudaraku, bukan bermaksud apa-apa, hanya untuk mengingatkan, memotivasi bahwa perjuangan itu memang butuh banyak pengorbanan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.